Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi, salam sabda siap saji Jumat 18 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber daya kekuatan, semoga hidup kami ini kami sadari dengan kuat. Semoga semua orang Kau beri harapan dalam sabda Putramu. Perkenankanlah dunia bernapas lega berkat daya Roh-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar adanya trio kwek-kwek. Magdalena, Yohana, dan Susana. Mereka adalah wanita yang baru saja, fresh from the oven, mengalami pertobatan. Merasakan kehadiran kasih Tuhan dalam diri mereka sehingga hidup mereka itu berguna. Pada awalnya, mereka itu boleh katakan hidupnya tidak karuan. Ada yang dicicipi kaum pria buaya darat, hidung belang, dan mendapatkan uang. Kenapa? Mereka belum mengerti harga diri mereka. Mereka hanya hidup dalam persaingan yang tidak sehat. Siapa yang paling cantik? Siapa yang bisa berkuasa? Kalau seseorang memakai pakaian A, lalu iri hati dan dengki. Kalau perempuan A berbicara dengan pemuda B, cemburu. Pokoknya harus aku. Maka dengan berbagai macam cara dilakukan. Akhirnya apa? Gelap hidup. Kenapa? Hidupnya diikat dengan roh kejahatan, roh kuda. Iri hati, dengki, cemburu, tamak, boros, ingin berkuasa, gila kuasa, sok cantik, dan tidak mau kalah dengan orang lain. Nah, itu mengganggu kehidupan. Bila ada pendatang baru, langsung tersinggung. Wah, aku tetap nomor 1. Persaingan tidak sehat. Kesombongan rohani. Merasa diri paling tampil, paling cantik. Dan itu mengganggu pemikiran. Kenapa? Pada waktu itu mereka tidak melihat orang lain itu hidupnya dalam kasih Tuhan. Tapi ajaib ketika mereka bertemu dengan Yesus, mendengarkan apa yang disabdakan Yesus, lalu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang-orang yang bolong di jamaahnya. Biasanya mereka melihatnya sebagai sampah. Tapi mereka melihat perilaku Yesus. Datang dengan tenang, mengayomi semua orang, membuat orang menjadi tenang hati mereka. Punya masalah, tetap ada masalah, tetapi mereka mendapatkan solusi dari Yesus. Berupa kesembuhan, dalam doa dan karya. Dan jangan lupa, doa-doa Yesus inilah yang memberikan kekuatan baru.
Maka lahirlah sebuah yang disebut pertobatan, hidup baru dalam roh. Maka roh yang lama dikubur, roh yang baru muncul. Apa rohnya yang pertama? Cinta kasih. Selalu ingin melayani. Bangga menjadi pengikut Yesus. Lalu apa yang harus diberi? Diberi waktu, dirinya, juga sarana prasarana yang mereka miliki. Berbagi untuk melakukan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata hasilnya membahagiakan. Dulu menjual diri dapat uang, tapi uang itu pahit rasanya. Tapi sekarang dari kepahitan itu berubah menjadi sebuah kemanisan karena Yesus menjamah dan mencintai. Dalam situasi sekarang kemerungsung, orang susah mencari uang, lalu ribut di rumah karena iri hati dan dengki, cemburu, rakus dan boros, tetap ingin menjadi burung merak. Kaos hidup kita. Maka mari kita datang kepada Yesus seperti trio ini, trio kuek-kuek. Yang senantiasa mengatakan kalimat yang biasa dilakukan oleh para malaikat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Itulah yang dilakukan oleh para wanita. Trio kuek-kuek, trio bebek ini berubah menjadi trio malaikat yang melayani Yesus di mana saja, kapan saja, tanpa pamrih, dan mereka betul-betul merasa puas dan bahagia. Apakah kita mau ikut? Mari kita belajar dari tiga wanita ini. Biarpun sebelumnya hidupnya gelap, tetapi setelah diterangi Roh Kudus, hidupnya penuh dengan sinar kasih. Selamat berkarya, selamat berdoa, selamat berjuang, dan menang. Seperti Caesar mengatakan, Veni, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang di dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kebenaran, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah menyampaikan sabda-Mu dalam diri Yesus Putra kesayangan-Mu. Kami mohon semoga sabdanya membawa kabar baik bagi manusia dan para bangsa yang terpencil, sakit, menderita, serta bagi siapapun yang disinari mentari kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.